Apakah double bookkeeping masih lumrah di dunia usaha karena peruntukan bagi kepentingan pajak, bank, dan lain-lain? Idealnya, idealnya ya, kita ini diajak untuk transparan dan akuntabel. Tapi kita senang bikin sesuatu yang beda-beda. Gitu. Untuk ini beda, untuk ini beda, untuk ini beda. Kalau saya sih berusaha laporan itu selalu satu. Ke pajaknya segitu, ke investornya segitu, untuk kontrol internal juga segitu. Tapi kalau bagaimana kita ingin mengetahui real condition, tapi kita harus punya kewajiban reporting seperti ini. Nah, akhirnya kita bikin report yang berbeda. So far sampai sejauh itu hukumnya masih ya kalau bisa satu, ngapain harus banyak. Tapi kalau harus banyak karena kebutuhan, maka silahkan. Jadi gitu. Saya nggak menginstruksikan, tapi saya tidak melarang. Karena juga hukumnya juga nggak boleh. Gitu. Yang penting ada pemahaman. Lalu kemudian perusahaan kami bergerak di bidang haji dan umroh. Bagaimana cara pengakuan pendapatan? Haji dan umroh itu jasa mengantarkan orang, gitu ya. Berarti kalau mengakui pendapatan yang benar setelah orangnya berhasil diantarkan, itulah pendapatan kita. Sebelum orangnya berhasil diantarkan, dia belum menjadi pendapatan kita. Ternyata dilalah mau berangkat umroh, ternyata ada COVID-19, gak jadi berangkat. Jangan umroh, mau berangkat ke travel dalam negeri aja bisa pending. Jadi artinya di sini posisinya adalah ketika ada pembayaran, maka pembayaran itu masuk sebagai pendapatan diterima di muka. Dia menjadi kewajiban sampai ada kesepakatan penerimaan atas jasa. Apalagi kalau pakai PSAK 72 yang baru, pengakuan penerimaan itu harus sama-sama agreement. Ada landasan disepakati oleh para pihak, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Kalau dulu penjual bisa mengklaim, ini sudah tak bagi ininya, ini sudah tak belikan tiket pesawat, ini sudah tak beginikan, maka boleh dong saya mengklaim ini sebagai pendapatan. Kalau dulu bisa gitu. Kalau sekarang harus ada agreement dulu. Kalau agreement yang menyatakan bahwa ini nanti kalau sudah saya belikan tiket pesawat, berarti sudah sekian persen ya progres saya. Kalau sudah tak sewakan hotel, berarti sekian persen ya progres saya. Harus ada gitunya, dan itu harus di sign oleh si pembeli. Sama kayak properti juga gitu. Nah, nanti PSAK 72 bisa di searching, banyak penjelasannya dan sebenarnya sudah berlaku. Tapi PSAK 72 sampai sekarang belum dikoneksikan langsung dengan pajak, sehingga masih urusan pengakuannya udah begitu, tapi urusan pajaknya masih belum 100% merespon secara maksimal. Dan kayaknya tadinya pemerintah mau fokus terkait dengan bisnis jasa untuk urusan pajak. Dilalah mau di-handle prosesnya, mau dipublikasikan terlambat, maunya dulu itu 1 April. Ternyata Maret ada COVID. Akhirnya dari pihak pemerintah ini udah lupa kali kalau ada urusan kayak gitu. Karena lebih sibuk nyari duit buat mengcover COVID-19. Ini berarti beban pendapatan diterima di muka. Dalam sebuah perusahaan terdapat banyak aset yang belum diketahui nilainya. Cara paling efektif melakukan appraisal. Bagaimana implementasinya? Dilakukan gitu ya. Implementasinya dilakukan. Saya adalah orang yang baru berbisnis, baru setahun bisnis saya berjalan, namun sistem akuntansi tidak pernah saya pakai. Saya mencatat keluar dan masuknya uang. Apa ini pertanyaannya? Gak ada. Pengakuan itu, Pak. Saya cerita. Oh, saya hanya mencatat keluar masuknya uang, boleh nggak? Kayak gitu harusnya ya. Ya boleh, namanya itu adalah cash basis. Tapi ketika bisnis sudah mulai bertumbuh, udah harus berganti ke accrual. Udah ngomongnya accrual berarti udah
udah fasih gitu ya, udah fluent, bahasa bisnisnya udah fluent. Pertanyaannya bagaimana dan harus mulai dari mana? Oh ini ya, pertanyaan di bawahnya ini. Harus mulai dari mana? Harus mulai dari niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada eksekusi. Niat, lalu kemudian ada eksekusi. Dari mulai proses yang tadinya berupa cash basis, perlahan-lahan ada perubahan pengakuan. Contoh, ketika tadinya jualan jasa, gue diterima diklaim sebagai pendapatan, mulai diubah menjadi pendapatan diterima di nikah. Ketika ada kita pengeluaran, ya bayar utang supplier, baru kita akui sebagai beban. Tapi ketika kita belanja, ya barang segala macam, jadi inventory dipakai, begitu dipakai langsung diakui sebagai beban. Jadi ketika dipakai jadi beban. Dan seterusnya, nanti prosesnya bisa saya dampingi. Yang penting pertama niat dulu, niat, kesungguhan, berani untuk di-challenge, fokus sama OKR. Jadi saya kalau pendampingan itu pakai konsep OKR. OKR itu objektifnya apa, lalu kemudian key resultnya seperti apa. Kita challenge pakai konsep sprint ya, jadi harus 1 minggu atau 2 minggu. Nah dari sini OKR-nya seperti apa itu yang kita kejar dengan berbagai proses. Lalu kemudian item-item harus dilakukan, kita bikin dialognya, dan di situ kita bisa bertukar strategi. Strategi awal bisa diganti sewaktu-waktu kalau misalnya ternyata nggak bisa, tapi harus tetap komit sama OKR-nya tadi. Jadi ada target yang di-challenge, lalu kemudian saya seolah-olah sebagai product owner-nya, terus kemudian si klien menjadi Scrum Master-nya. Dia punya tim, jadi tim development-nya. Kira-kira begitu. Bagaimana cara menentukan kas yang baik untuk investasi? Yang baik untuk investasi ketika dia tidak terlalu bisa digunakan untuk perusahaan kita. Kita misalnya bisnis kita sudah masuk kategori cash flow, ya, bisa memahami Boston Metric ya. Sudah cash flow. Kalau sudah cash flow berarti posisi produk kita sudah leading di market, kita sudah jadi market leader, dan kemudian marketnya sendiri sudah nggak bisa bertumbuh. Padahal duit kita pakai untuk menumbuhkan bisnis. Lah gimana bisa bertumbuh kalau marketnya nggak tumbuh? Kita mau pakai strategi sampai nggak tidur berhari-hari, kalau marketnya nggak ada, ya otomatis produk kita ya hanya akan keserap segitu aja. Makanya ada product development, ada market development, ada penetrasi, ada diversifikasi, dan seterusnya. Sehingga hari ini saya punya market sekian, ya sekian itulah yang bisa saya capai. Kalau hari ini ada market 1 juta, saya cuma bisa jualan 100, berarti saya hanya berapa? 0,1%, gitu ya. Begitu saya bisa 0,01%. Begitu saya bisa mendapatkan 1000, berarti 0,1%. Berarti saya bisa mendapatkan lagi 10.000, berarti saya sudah dapat 1%. Nah itu namanya market share. Nah ketika ini terjadi dan kita melihat bahwa produk kita dalam pertumbuhan menghadirkan angka market share yang terus tumbuh, maka daripada duit diinvestasikan kemana-mana, ya udah dipakai sama investasi kita sendiri. Kalau definisi investasinya yang dimaksud adalah itu. Ngapain invest ke orang kalau di perusahaan kita bisa dimaksimalkan lebih baik lagi ya, gitu ya. Tapi kalau di perusahaan kita udah nggak baik, nggak bisa dipakai lagi, udah mentok. Misalnya ada resto, dibikin seramai apapun ya udah cuma segitu. Terus ngapain kita buka lagi, tambah meja lagi, kan nggak ada gunanya. Hanya akan menambah biaya. Jika suatu saat perusahaan sedang merencanakan free cash untuk kegiatan tertentu, bagaimana cara tepat untuk merencanakan free cash tersebut? Apa sih rumusnya free cash? Free cash itu adalah sama dengan OCF dikurangi dengan CAPEX. Jadi rumusnya free cash adalah OCF dikurangi dengan CAPEX. CAPEX itu adalah capital expenditure. Itulah rumus free cash.
Banyak teman-teman ngomong free cash, pusing free cash itu duit yang bisa kita ambil. Bukan. Free cash itu adalah kita punya planning capital expenditure seperti apa, lalu kemudian ada OCF positif berapa, dikurangi nilai tersebut, yaitulah free cash. Dan free cash bisa dibiarin di situ aja, bisa diambil. Gitu ya. Jadi harus dipahami, sehingga kalau udah memahami, saya mau mengalokasikan free cash sekian, boleh, enggak apa-apa. Yang penting paham. Jangan sampai, wah ini free cash nih, begitu diambil, besoknya mau beli mesin enggak jadi. Ada free cash, terus kemudian untuk beli kendaraan harus utang. Nah ini ada duit, ngapain utang? Gitu ya kira-kira ya. Jadi free cash adalah OCF dikurangi dengan capex. Dalam sebuah perusahaan perlukah mengakui besaran piutang, kas, beban, time value of money? Apa ini? Saya nggak paham maksudnya. Ntar ditanyakan Japri. Kalau mengakui besaran piutang, ya jelas. Namanya ngasih piutang, masa nggak diakui? Ada cash, ya jelas ada cash. Kalau nggak ada cash, gimana bisa mengakui? Apalagi cashnya orang. Beban ya jadi beban. Saya kurang paham maksudnya, ntar ditanyakan. Jika kita hire orang marketing, masuk ke biaya marketing atau belanja pegawai, tergantung. Kalau marketingnya itu pekerjaannya adalah berkaitan langsung dengan penjualan dan pembayarannya sejalan garis lurus dengan penjualan, dia HPP. Gitu ya. Kalau marketing itu adalah kegiatannya melakukan aktivitas rutin yang tidak terkorelasi langsung dengan besaran penjualan, dia bisa menjadi expenses. Kalau marketing itu ternyata aktivitasnya adalah mempromosikan branding, kan hari ini kan agak ambigu, apa itu branding, apa itu marketing, apa itu selling. Satu orang disuruh membranding, disuruh jadi marketing, disuruh jadi selling juga gitu kan, tapi dikasih nama marketer gitu. Makanya karena ambigu, dia bisa tiga-tiganya, bisa menjadi HPP, bisa menjadi expenses, bisa menjadi investasi. Kira seperti itu. Apakah menjadi belanja pegawai? Nah, belanja pegawai berarti masuk ke expenses. Ini sudah ya. Coach, Yuk. Tadi boleh dijelasin yang branding buat investasi nggak? Branding investasi. Itu nanti masuknya ke akun mana, aset data atau fixed asset kah? Menjadi fixed asset yang intangible. Namanya apa? Branding aset? Iya. Branding perusahaan. Kan bisa dihitung dari nilai perolehannya. Ada kan di situ ya. Coba dibuka materi bookkeeping. Dibuka di materi bookkeeping. Di situ ada bagaimana cara kita mengakui nilai dari proses pembukuannya. Gitu. Ada ya? Materi bookkeeping di depan kalau salah. Ini. Halaman berapa itu? Bookkeeping halaman 5. Di situ yang pertama disebutkan cara untuk mengakui sebuah nilai adalah dengan nilai perolehannya. Ya, dapatnya berapa? Jadi kalau saya memang tujuannya adalah membesarkan branding saya, bikin iklan gitu ya, promo sesuatu yang sifatnya tujuannya untuk membuat branding kita lebih dikenal, maka nilai branding kita meningkat. Nah, nilai branding meningkat itu nggak ada kaitannya dengan penjualan secara langsung, karena kita tujuannya, motifnya memang bagaimana nilai branding kita meningkat. Nah, nilai meningkatnya dengan cara apa? Kalau kegiatannya untuk memperkenalkan branding,
promosinya untuk memperkenalkan branding, maka dia menjadi investasi. Berarti dia menjadi ICF. Duit dikeluarkan untuk invest sebuah aset bernama branding. Kayak gitu. Saya nggak tahu nih, ini apakah branding, apakah selling, apakah marketing, kayak gitu ya. Ya udah, kalau daripada bingung, udah anggap aja belanja pegawai. Orang kadang-kadang digajinya juga dibayar flat kan? Dia mau nungging, mau tidur, mau ngapain ya bayarnya segitu. Nggak ada progresif, nggak ada penilaian-penilaian tertentu. Aduh, jangankan mikiri nilai valuasinya, orang mikiri yang lain aja belum clear gitu. Nah, udah deh, supaya gampang untuk awalan anggap aja itu belanja pegawai. Ya. Seberapa penting cost control bagi keuangan perusahaan, mengingat setiap elemen biaya bisa berubah? Sangat penting. Dan ketika harus berubah-ubah lebih penting lagi, sehingga bisa langsung lincah mengikuti. Harus disiapkan berapa, ada perubahan seperti apa. Kalau di pemerintahan cuma satu kali, APBDP, APBNP gitu ya, bulan Oktober. Kalau di perusahaan bisa berkali-kali, tapi ada perform, ada perhitungan. Semakin sering kita gonta-ganti anggaran, APBP, PPPP kayak gitu kan. Jadi perubahan gitu. Semakin sering melakukan perubahan, berarti semakin tidak berkualitas budgeting kita. Semakin nggak ada perubahan, semakin berkualitas. Jadi kita bisa ukur dalam kinerja pembuatan budget. Semakin sering diubah, menandakan kita asal bikin. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Kalau itu akhirnya menjadi manfaat, ya nggak apa-apa. Tapi kan harus diganti dengan perform yang lain. Kinerja penjualannya meningkat, kinerja produksi menjadi profitnya juga meningkat, ada pegawai makin pinter. Nah, pegawai itu ketika dia makin pinter, itu investasi atau biaya? Investasi kemana? Dan pegawainya itu loh, dia manusia merdeka. Misalnya ada perusahaan ngirim pegawai ke workshop Finclass, itu dimasukkan ICF apa UCF? UCF. Jadi kalau ada workshop nulisnya investasi, itu pasti dia marketing, ya, bahasa jualan. Workshop itu bukan investasi, workshop itu biaya. Kenapa? Karena kita nggak bisa melakukan kapitalisasi dari hasil workshop itu, karena hasil workshop itu nempel di otaknya si pegawai yang dikirim. Kalau pegawainya meninggal, maka otak itu nggak bisa diambil. Ini aset perusahaan, ini ambil gitu. Permisi Pak, dari mana? Dari perusahaan. Dalam rangka apa? Saya mau ya, aset kami ini Pak, jangan dikubur dulu gitu kan. Jadi dia baru menjadi aset ketika ada klausul kesepakatannya. Makanya kontrak itu aset, gaji itu cost. Pemain sepak bola di kontrak itu aset. Human capital itu ya karena di kontrak itu. Lah kalau misalnya dia digaji terus diklaim sebagai human capital, ngitungnya dari mana? Jadi ini kan human capital Pak. Iya human capital, tapi dia manusia mandiri kok. Ada perempuan bekerja di perusahaan kita, dirawat, wah sampai pinter luar biasa. Biasanya suami bilang, kamu nggak usah kerja, gitu kan? Selesai. Udah kayak mobil kita rawat-rawat terus tiba-tiba ditabrakin rusak gitu kan? Kenapa? Karena manusia merdeka, dia bukan budak kita. Kalau dia budak kita, bolehlah disebut sebagai human capital. Karena dia manusia merdeka, maka konsepnya menjadi aset ketika ada ikatan klausul kontrak dengan dia yang menyatakan bahwa aktivitinya itu kita nilai dengan senilai berapa. Nah, senilai berapanya itulah yang menjadi aset. Jadi kan kalau kita kedokteran ya nih,
di rumah sakit itu kan contohnya gini, saya di kursusin nih, kursusin untuk mengikuti AJRS apa? Workshop kedokteran lah, tentang bantuan hidup lebih lanjut atau tentang skill tertentu. Nah biasanya itu dari pihak manajemen itu ngomongnya gini, dok, tak ikutin workshop sunat ya, bahkan gitu. Harga workshop ini 10 juta. Nah, nek udah ikut workshop ini 2 tahun nggak boleh, minimal 2 tahun nggak boleh keluar. Nah, kalau keluar nanti ngembaliin biaya workshop senilai yang dikeluarin. Karena dianggap bahwa setelah ikut workshop nanti kinerjanya akan meningkat. Ketika ditanya itu masuknya dia workshopnya ini itu adalah investasi saya. Ya manajemen ya. Ini adalah intangible asset yang diwaktukan selama 2 tahun. Berarti yang tak keluarkan itu akan balik dalam waktu 2 tahun itu. Nah, kalau itu gimana ya? Lah berarti kan itu harus ditulis di kontrak. Ada klausul yang disepakati. Oh, dan itu kalau suka sama suka atau sukarela, itu berarti itu dimasukkan ke aset kan itu. Karena ada kontraknya, ada ikatannya. Oh. Ada ikatan tuh gini loh, Pak. Kalau nggak ada ikatan, kalau cuma ngomong, akhirnya kan sesuatunya menjadi nggak clear. Lah kalau misalnya saya mangkir, kan kita cuma senep aja kan. Oh, hari ini di sekolah larang-larang, Mbak Lelo gitu kan. Tapi kan tidak ada agreement. Nilai asetnya ya di agreementnya itu. Pak Imam mau sunat, apa tadi? Mau nyunat, saya tukang nyunat. Pak Imam mau nyunat. Oke, ini ada 10 juta nih Pak, kami bayarin. Tapi tanda tangan kontrak dulu. Kontraknya inilah yang senilai 10 juta, yang akhirnya dia menjadi aset, intangible asset. Tanpa ini, maka nilai tadi akhirnya menjadi cost. Karena ketika Pak Imam balelo, maka perusahaan sudah nggak bisa mengklaim apa-apa. Cuman ngurut jaga aja, kayak nomor dia gitu kan. Terus gimana? Orang nggak ada kesepakatan yang tertulis, hanya kesepakatan agreement. Ya kalau kita punya aliran 3C, ada cengli, ada cincai, ada cuan gitu kan. Terus cengli terus hapus di sekolah, no, mosok kata rewangi ya, kan cengli kan. Terus kesepakatannya, tapi kok sampean kerjanya ketambahan loh, sama nyunat 1 hari 50 anak gitu. Ada cincai, kan gitu kan. Supaya apa? Ada cuan gitu. Jadi orang Cina itu nggak mau melepas salah satunya. Dia harus cengli, harus cincai, dan harus cuan. Kalau kita cengli sama cincai tok, cuannya enggak gitu. Gitu ya. Jadi dia sebagai investasi kalau ada kontrak. Kontraknya itulah yang bernilai 10 juta. Tapi kalau kan kata kuncinya di akad kan, Mbak? Oh iya. Kata kuncinya di akad. Pada kasus-kasus tertentu, kan akad itu kan yang penting adalah kesepahaman dua belah pihak, keridoan dua belah pihak. Kalau itu tidak tertulis berarti apakah tetap bisa dianggap itu akad atau kalau di dalam pembukuan itu tetap harus ada tertulisnya atau berikut? Ya kan manajemen itu kan kita bukan bisnis kecil-kecilan. Sehingga ketika kita agreement di meja kita, admin kan nggak tahu ini saya klaim sebagai apa nih Pak, kasih investasi mana, acuan bukti dokumennya mana. Ya kalau nanti tak jadi investasi ternyata keliru, aku yang dipertenteng baleno 10 juta kan repot gitu. Nah, si orang finance-nya nggak mau nyatet dia karena mana bukti otentik bahwa itu tadi adalah kontra itu mana. Oh ini ada rekamannya, boleh. Berarti rekaman ini dijadikan sebagai dokumen. Berarti harus yang penting ada bukti otentiknya ya? Iya kalau perusahaannya kecil mah cengli, cincai, toko. Perusahaan besar kan harus ada gitu semua Pak. Kan tidak bisa kita cuman berdua agreement tanpa tulisan, terus kemudian kita klaim itu sebagai sesuatu. Nanti kalau ada auditor ditanya ini kenapa kok jadi investasi gitu? Mana dokumennya? Waduh, dokumennya Rauno ini kata Pak Imam ya jadi investasi gitu kan? Jadi satu case lagi ya. Jadi pada kasus perusahaan, contoh
saya dapat beasiswa nih Ya. dari LPDP untuk lanjutin spesialis. Ya. Itu dari LPDP itu mensyaratkan bahwa kita harus mengabdi 2N+1. Umpamanya masa studi saya anggap saja spesialis itu 5 tahun. Berarti kan 2N+1 itu berarti saya 11 tahun harus mengabdi. Ya. Nah, ketika saya dibiayai selesai, itu kemudian apa namanya itu berarti langsung masuk, otomatis masuk ke dalam investasi. Investasi. Kalau ada kesepakatannya. Dan kesepakatan itu, Pak, sebenarnya aslinya kesepakatan itu adalah ya sesama sepakat, udah sepakatan namanya. Cuman kesepakatan itu akan menjadi lebih kuat kalau didokumenkan. Karena apa? Pertama, kan kita bisa lupa. Kalau misalnya saya ingat Pak Imam lupa, terus piye? Loh Pak, sama kok mau resign. Loh, kenapa? Oleh tahu. Loh, kan kita dulu sepakat. Kapan yo? Nanti bukti deh. Udah selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak? Kan Pak Imam nggak selalu baik kan? Kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Imam meninggal, sementara kita mengklaim itu sebagai aset, kan kita bisa nuntut sama anaknya. Lah anaknya nggak ngerti apa-apa kok. Kan banyak, bapaknya agreement sama seseorang, nggak ada bukti otentiknya, meninggal, anaknya nggak terima. Contoh ya, saya sebelum masuk COVID bulan Januari akhir, itu berurusan sama temen, yang temen saya ini lagi bermasalah sama anaknya pemegang saham di akte. Kan biasa tuh, bikin PT kan nggak boleh sendirian, harus minimal berdua. Dan biasa juga bikin PT itu yang satu cuman numpang tanda tangan, tapi di akte di situ tertulis 10%. Pak Zulkifli, ayo Pak, melok aku nggak PT Pak, cantumkan namanya dengan modal sekian, kan kayak gitu kan ngawurnya kita kan. Akte itu kemudian kita jadikan sebagai acuan. Dulu waktu masih sekitar 10 tahun yang lalu perusahaannya ya kira gitu, mengklaim modal sekian miliar, ya cuma epo-epo kan, karena itu hanya di akte. Tapi kenyataannya begitu 10 tahun berjalan, perusahaannya sekarang asetnya sudah lebih dari 50 miliar. Nah, begitu si Fulan tadi meninggal, anaknya mengklaim bahwa harta bapak saya itu 5 miliar di perusahaan itu. Kan kaget teman saya, kok ngene Rek? Ini urusannya sama ahli waris yang dia memiliki harta bapaknya, dan dia nggak pernah dikasih tahu bahwa aku ini mau dijalin, tolong tanda tangan karo Pak Ibu, kan tidak begitu. Begitu eker-eker dokumen ini dokumen, ada perusahaan, wah ini perusahaannya itu tertulis 10%. Nah, gimana? Itu banyak terjadi di kita. Makanya kalau kita bikin perusahaan, yang paling enak sama istri, selama ada bisa harta. Kalau nggak ada bisa harta kan nggak bisa. Bagaimana kalau nanti perusahaannya beda lagi? Ya istri yang lain lagi. Seberapa penting cost control bagi keuangan perusahaan, mengingat setiap elemen poin tadi sudah ya. Ini sudah. Lalu beban yang belum tentu pengeluaran, maksudnya bagaimana? Beban yang belum tentu pengeluaran berarti beban, bukan belum tentu ya, bukan pengeluaran gitu. Penggunaan bahan baku, penyusutan, itu semua beban tapi bukan pengeluaran. Dan itu sering nggak dihitung. Berapa bulan, tahun sekali kita bisa membagikan dividen ideal? Setahun sekali. Kalau pengen nggak ideal, sebulan sekali. Kalau pengen nggak ideal lagi, sehari sekali. Selama kesepakatan kan nggak apa-apa. Bagaimana cara menghitung saham per lembarnya? Misalnya modal usaha harus dikeluarkan total saham ya. Nanti kita bahas besok aja ya, biar lebih luas dan nggak ngabisin waktu. Kesepakatan mayoritas, kesepakatan menyetorkan modal ini juga besok. Urusan modal ini besok. Kita geser ke urusan HPP. Perlu penjelasan ulang mengenai cara menghitung HPP. Ntar kita bahas.
Jika suatu saat perusahaan mengalami krisis keuangan, sedang hutang-hutang semakin menumpuk, pendapatan tidak terlalu banyak, bagaimana trik cara untuk mengatasi tersebut? 3T 1M. T yang pertama adalah taubat. Oh iya, karena apa? Bisa jadi utang-utang kita ini gara-gara kita punya dosa, sehingga Allah nyentil, ayo gitu kan, tobat. Lalu kemudian T yang kedua adalah takwanya ditingkatkan. Sing asale seneng keluyuran kemana gitu dikurangi. Sing asalnya suka boros ngabisin duit kemana dikurangi. Pak, itu yang ini kewajiban juga Pak. Oh ya, lagi kalau kayak. Yang T yang ketiga adalah tawakal. T yang kedua takwa. Kenapa kok takwa? Karena kalau kita bertakwa, maka Allah akan membuka solusi dan akan memberi rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Yang T yang ketiga tawakal. Kenapa kok tawakal? Karena kalau tawakal, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi. Nah, wis cukup kan pasti utang karek ya Allah, utang sakmene. Cukup no ya Allah, engkau maha mencukupi, mosok teh goreng dulu aku kayak gini ya kan. Apa diancam dede. Ya Allah, tolong engkau yang maha kaya, engkau yang maha berkehendak. Mosok ngene ae enggak gelem gitu. Tapi apakah selesai di situ? Ada M yang terakhir. M yang terakhir adalah memantaskan diri. Jadi 3T1M itu strategi untuk melunasi hutang. Itu ya. Terus ini menumpuk ya, kategori utang. Terus pastikan kalau punya utang itu utang yang produktif. Kalau nggak produktif jangan. Nanti kita bahas di utang. Apakah perusahaan yang menerapkan sistem produksi just in time perlu membuat kartu persediaan? Kalau nggak dibutuhkan boleh nggak dibikin. Kalau dibutuhkan boleh dibikin. Yang penting just in time-nya itu dapat didefinisikan secara benar. Kalau misalnya pembelian barang itu langsung dibiayakan, nggak perlu pakai kartu persediaan. Tapi kalau harus dibiayakan, harus diinventorikan dulu, berarti pakai kartu persediaan. Pilihan bebas. Walaupun tidak just in time, tergantung dari mekanisme bisnis proses yang disepakati atau ditentukan. Metode apa yang paling efektif dan relevan untuk melakukan pencatatan persediaan dalam perusahaan memiliki banyak jenis barang? Metodenya adalah disiplin. Berarti barang itu harus didefinisikan alur masuknya bagaimana, alur keluarnya bagaimana. Kalau misalnya barang itu susah untuk didefinisikan, kita tinggal mendefinisikan pakai mau metode perpetual atau mau metode yang periodik. Ya, nanti kita bahas di HPP. Investasi apa yang tepat untuk menunjang kemajuan perusahaan? Ya investasi di bisnis. Ini pertanyaannya terlalu umum. Mungkin pakar kayaknya kurang paham juga kalau pertanyaan terlalu umum. Jika ada uang, lebih baik invest di bidang apa? Di bidang yang menguntungkan. Ya kalau nggak untung ngapain invest? Istri Pak, invest di istri Pak. Itu kos lagi Mas itu bukan invest itu. Nggak masuk aset. Nggak masuk aset. Materi 1.8 disebutkan jenis. Ini materi apa ya? Yang tanya ini siapa? Ya nggak ada ngaku ya. Materi 1.8 jenis-jenis kerugian, yang termasuk jenis kerugian apa aja? Ya banyak lah. Siapa saja yang berhak menentukan keputusan terkait keuangan? Pertama adalah business owner. Kalau terkait dengan uang, dengan money, ya, business owner harus punya wewenang 100% untuk menentukan apakah saya kendalikan sendiri atau mau saya percayakan pada orang. Dan sewaktu-waktu bisa di take over dengan mudah. Kalau ngomongin tentang finance, maka sistem yang harus dikuatkan, bukan orang. Sehingga
Orang finance yang ada di dalam sistem itu ngikutin sistem, bukan dia memiliki kewenangan secara independen. Bisa membedakan money, finance. Kalau money, business ownernya yang harus memiliki kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh itu artinya boleh saya urus sendiri, boleh harus melalui keputusan saya, boleh harus melalui tanda tangan saya, boleh juga saya delegasikan. Kalau misalnya duit keluarnya sebesar sekian, udah deh Pak Zulkifli aja. Tapi Pak Zulkifli nggak saya kasih kekuasaan mutlak, saya kasih kekuasaan temporer. Sewaktu-waktu saya bisa ambil alih kembali. Tapi kalau ngomongin finance, sistem yang harus dikuatkan. Sehingga seorang finance pun dia hanya bisa melakukan kebijakan selama sistemnya mengizinkan. Seorang kasir pun hanya bisa melakukan selama sistemnya mengizinkan. Jadi tidak luas tanpa batas gitu. Banyak yang owner terlalu percaya sama finance-nya sampai dia sih aku percaya awakmu lah gitu. Dan banyak yang finance-nya tiba-tiba jadi jahat. Bukan aku takutin Pak, karena saya sering menghadapi begitu ya. Ditelepon, dia segala macam hanya gara-gara finance-nya jadi nakal. Saya bilang ini salah Bapak. Lu kok salahku? Bapak membiarkan dia memelihara singa, singanya jadi galak dan memakan Bapak. Kalau finance-nya jadi istri ya Belum Pak, ntar kapan-kapan saya coba Pak. nggak berani jawab. Kebetulan istri saya nggak suka finance, jadi nggak pernah jadi. Pertama nggak pernah jadi finance perusahaan saya. Kedua, kalau itu harus diturutin, kan berarti harus ada effort lain Pak. Cari lagi Mas. Iya, itulah ceritanya. Masa mau dibahas? Apakah perlu diadakan audit keuangan secara periodik? Ya. Kalau pertanyaan apakah, jawabannya ya. Ya, tidak. Bagaimana dampaknya kalau akuntan dan bendaharanya orang yang sama? Kalau dia sama, kalau dia jujur nggak apa-apa. Kalau dia nggak jujur, masa dia kayak lagu nyatet sendiri, keluarin sendiri, nabung sendiri, besoknya dibawa orang, gitu kan? Sebaiknya beda. Yang satu bagian nyatet nggak boleh pegang duit, yang satu bagian pegang duit dia hanya nyatet sekedar keluar masuk, tapi semua dokumen segala macam dibawa sama si akuntannya. Boleh rolling nggak Pak? Kenapa Pak? Boleh rolling nggak? Rolling, ya boleh selama mekanismenya bisa dipantau dan diukur. Saya gantian, ini bosan pegang duit terus gitu kan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ini pegang catatan terus, bosan Pak saya Pak. Saya kalau nggak pegang duit, saya keluar aja gitu. Oh jangan, kamu bisa pegang duit ya gitu kan. Boleh, nggak ada masalah, selama mampu. Dan karena sistemnya sudah, itu kan urusan finance. Nah, kalau udah urusan finance, sistem, mau dia digonta ganti. Satpam misalnya, Satpam lagi bagus nih, kamu bisa jadi finance. Kan boleh aja, kalau memenuhi kriteria, scoringnya terpenuhi, segala macamnya. Tata kelola finansial perusahaan dikatakan kurang baik seperti apa? Kalau bermasalah. Bermasalahnya banyak. Kemarin sudah dibahas ada 16 ya, sudah dijawab. Apakah tata kelola finansial berperan penting bagi perusahaan? Ada 20 alasan untuk mengatakan itu penting. Dalam kegiatan operasional, apakah bisa suatu biaya operasional dapat diintersir? Kemarin sudah bahas ada cost killer. Suatu saat tata kelola finansial perusahaan sudah direncanakan mengalami kegagalan. Apakah tersebut berpengaruh buruk? Oh ya pasti namanya gagal kok. Istighfar, taubat ditingkatkan, takwa dinaikkan, lalu kemudian tawakalnya diperkuat. Apakah tepat menukar aset yang bagus menjadi aset yang biasa guna meminimalisir biaya dikeluarkan? Sudah ada kriteria of acceptance yang kemarin. Apakah investornya happy? Apakah customer-nya happy, apakah pegawai kita happy, apakah masyarakat happy? Saya pernah ngalamin Pak. Jadi ada produk kuliner yang kita sudah tentukan harus pakai merek X gitu. Lalu kemudian
Si pegawai ini karena dia punya semangat harus irit, dia bilang gini, kan nggak harus pakai merek itu, pakai merek ini aja bisa. Akhirnya pakailah merek itu dengan harga yang nggak sampai setengah dari harga yang harusnya dibeli, irit kan, dan manajemen nggak tahu. Dapat 1 bulan terjadi komplain terkait masalah kualitas makanannya. Ternyata begitu dievaluasi, diaudit, yang dibeli adalah produk yang kualitasnya lebih rendah. Padahal kemarin, iya kok nilai HPP-nya bisa mulai rapi, mulai turun gitu. Wah, ini udah mulai pinter nih. Ternyata yang dikorbankan adalah konsumen. Ini sama, aset kalau diturunkan jadi lebih murah, selama dia sudah ada hitung-hitungannya, nggak masalah. Beli aset 500 juta, 50 tahun rusak. Beli aset 10 juta, sehari rusak. Pilih yang mana? Bisa pilih yang ini, bisa pilih yang ini. Kalau kendala di cash, daripada cash 500 juta hilang buat mesin, lebih baik diputar buat yang lain. Sehingga prosesnya akan bisa digunakan untuk yang murah tadi. Jadi bebas ya. Tergantung bisa mendefinisikan manfaatnya apa enggak. Apakah tugas financial manager? Apa bedanya sama akuntan? Financial manager itu sebenarnya dia punya 2 fungsi, keuangan dan akuntan. Dia yang mempertemukan 2 urusan tadi. Dan yang diurusin adalah 5 yang kemarin itu. Ada yang biru, ada yang hijau, kan gitu kan? Nah, financial manager itu dia mengcover semuanya. Proses budgeting, proses sampai analisa itu dia yang cover. Nah, masalah pergerakan duitnya itu ke bagian keuangan. Bagian pencatatannya masuk ke bagian akuntan. Dan kadang-kadang financial manager di handle sendiri sama ownernya kadang-kadang. Kalau timnya terbatas. Bagaimana tugas business owner dalam menerima keuangan? Menerima uang, menerima laporan keuangan, atau menerima apa ini? Menerima uang. Ya, senang aja. Pertanyaannya enggak spesifik. Perusahaan kami berencana membuka cabang di beberapa kota. Apa rekomendasi terbaik untuk pengelolaan keuangannya? Apakah terpusat atau desentralisasi? Bebas. Kok semua serba bebas? Karena financial management itu bukan ilmu pasti. Financial management itu ilmu seni, gitu ya. Dia adalah art, seni. Namanya seni nggak ada acuannya selama kita ngerti. Kalau nggak ngerti, maka kita dikasih tahu caranya gambar gunung adalah begini. Kemudian kasih jalan, sawahnya garis-garis, gitu. Ada orang lewat bawa pikulan. Ada rule of the game-nya. Tapi kalau sudah ahli, gambar dari manapun akhirnya diputar straight udah jadi gunung dan bagus. Jadi kalau sudah begitu, financial is seni. Tapi seninya harus ada batasan itu tadi sehingga tidak keluar dari koridor yang dikuasakan. Perusahaan kami akan diaudit untuk tahun buku 2017-2019 kepentingan akreditasi. Namun bukuannya nggak lengkap, ya berarti lengkapi semampunya. Kalau nggak ada gimana masa dia hafal-hafal. Rekomendasi apa yang harus dilakukan di era pandemi saat ini? Mempertahankan tim, merumahkan tim. Mempertahankan tim boleh, merumahkan tim boleh. Tergantung bisnisnya, tergantung strateginya, tergantung produknya, tergantung marketnya, tergantung keberaniannya, tergantung kelincahannya. Nah, karena terlalu banyak tergantungnya, maka jawabannya dua-duanya boleh. Bulan ini rencana saya mempersiapkan untuk merekrut karyawan sebagai admin finance. Baiknya apakah bisa merekrut dari karyawan yang ada namun beda jabatan? Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jangan. Pak, saya satpam loh Pak, gitu kan. Masa disuruh pegang keuangan, nanti bingung. Jadi boleh. Atau merekrut orang profesional yang paham betul, punya pengalaman di bidang keuangan. Saya pernah punya pengalaman diminta tolong mengajari anak SMP yang SMK-nya nggak lulus karena keterbatasan, tapi dia
jujur, teliti, pekerja keras, mau belajar, dan maksa, ngeyelan. Ngeyelan itu masih nguber ya, nguber. Jadi saya itu dikejar-kejar, gimana coach ini segala macam. Dan hari ini dia menjadi orang finance yang sangat luar biasa. Saya pernah menghadapi lulusan S1 akuntansi, tapi gobek-gobek, raiso-iso, di komen tugas begini, nggak dikerjakan, suruh menyelesaikan ini nggak dilakukan, besok terus gitu. Artinya ini udah bukan ngomongin terkait itu, tapi udah bicara tentang attitude, ya, kemauan, kesungguhan, keseriusan, dan pengalaman tentu saja. Tapi sejelek-jeleknya resource, human resource, kalau memang dia punya kemampuan untuk berubah, karena sering nonton apa namanya itu Kotaro Minami gitu ya, maka nggak apa-apa kita beri kesempatan dia untuk berubah, daripada yang sudah merasa punya pengalaman tapi dia nggak mampu untuk berubah. Karena banyak lulusan S1 akuntansi yang dia pintar banget urusan di ininya ya, urusan di teorinya gitu. Tapi begitu diajakin ngomongin tentang macam-macam nggak jalan. Jadi boleh SDM bagian finance ada apa aja, apa saja jobdesknya kemarin ya, minimal di 5 hal itu, tinggal nanti dieksplor turunannya. Mindset menjadi seorang finance, jujur, teliti, mau bersungguh-sungguh, telaten. Jujur, teliti, mau bersungguh-sungguh, telaten. Syarat ya, bukan mindset. Kalau mindsetnya mungkin tergantung ownernya. Apakah melaporkan keuangan ke kantor pajak harus transparan 100%? Jika memang mampu, kenapa tidak? Kalau nggak mampu, darurat. Apa batasan tax avoiding legal dibolehkan? Nah, ini ya tadi ya, jawabnya agak susah karena hitam. Mungkin nanti di post dulu. Kalau aja deh dibahas di grup. Jika tidak ada omset di bulan berjalan, apakah cicilan PPh boleh tidak dibayarkan? Kalau urusan cicilan PPh itu kaitannya dengan proses masa, kan gitu kan? Nah kalau proses masanya nggak dilaporkan ya nggak ada pembayaran. Ya tergantung cara kita mendefinisikan. Orang kita dapat omset misalnya kita kita final 0,5%, dapat 100 juta. Kita akui cuma 80 juta kan boleh. Dengan alasan macam-macam gitu. Tapi bukan berarti saya suruh loh ya ini ya. Ingat ya di rekaman. Apa dampaknya jika perusahaan tidak memotong PPh 21 karyawan? Karyawan punya kewajiban. Kalau nggak dipotong, berarti dia harus membayarkan sendiri. Kalau dia nggak membayarkan, maka perusahaan akan kena klaim. Tepatkah suatu perusahaan mencari pendanaan yang banyak untuk membiayai kegiatan operasionalnya? Ya tepat kalau direncanakan dan bisa dipahami manfaatnya apa. Kalau cuma nyari pendanaan hanya untuk menutupi kekurangan keuangan, hati-hati. Jangan-jangan ini cuma gali lubang, tutup lubang. Lubang digali untuk menutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang, bayar utang. Rawahu Romairama. Apakah direkomendasikan untuk mengambil pembiayaan dari bank? Jangan suka biayaan dari bank. Definisikan akadnya apa? Pembiayaan itu akadnya disesuaikan dulu. Apakah akadnya jual beli atau akadnya adalah apa? Kerjasama. Kalau pembiayaan ini akad ambigu. Kalau hutang, ya selama banknya mau menghutangi nggak apa-apa. Banknya kan nggak mau menghutangi. Orang dia niat cari untung, bukan hutang. Apa dasar menentukan lama waktu depresiasi aset? PSAK 17. Searching gitu ya. Nanti dikaitkan dengan
ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Ada 2 tahun, ada 4 tahun. Nanti penjabarannya bisa ditingkatkan. Untuk uang kas penyusutan seperti sewa gedung, ini yang seringkali nggak paham. Ketika ada penyusutan, tidak harus selalu diganti dengan uang yang ditabung, gitu ya. Kan sering kita bilang uang penyusutan. Apa sih maksudnya uang penyusutan? Itu loh, Bos. Kalau ada kalau ada penyusutan, maka harus dikonversi dengan uang senilai tertentu yang dialokasikan untuk mengganti barang tersebut. Tidak harus seperti itu. Tapi kalau seperti itu bagaimana? Ya tidak apa-apa juga. Tapi itu bukan uang penyusutan, dia tetap uang kas yang memang dialokasikan secara khusus untuk rencana meregenerasi aset-asetnya. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Pencatatannya gimana Mas? Ya tetap kas. Tetap kas. Iya. Soalnya selama ini yang di tempat saya yang dulu tak pahami di 2017 itu, Iya. kalau ada penyusutan, ada depresiasi, anggap aja barangnya ini senilai 10 juta gitu ya. Penyusutannya kita bikin anggap aja 10 bulan, jadi per bulannya adalah 1 juta. Iya. Nah, uang 1 juta ini saya pindahkan ke rekening lain yang itu adalah rekening penyusutan yang nanti alokasinya untuk pembayaran. Walaupun secara di laporan keuangan kan otomatis nggak ada yang berubah kan, Iya. tapi tak alihkan ke situ. Nah sebelumnya itu baru tak mulai 2019. Sebelumnya 2017-2018 itu kami ya ada penyusutan, tapi penyusutan ini masuk lagi ke duit. Jadi nanti apa namanya? Jadi kayak labanya itu kayak laba semu itu loh. Karena itu penyusutan kita kan muter lagi itu. Kalau kayak gitu gimana ya? Kok laba semu? Enggak. Laba Itu semur kali ya? Anggapan saya itu loh, anggapan saya ini kayaknya uangku banyak, tapi itu kan bagian dari penyusutan. Lah penyusutan itu kan laba rugi. Oke. Uang itu kan harus kas. Kan beda beda alam. Mindset saya itu kemarin bahwa ketika kita penyusutan berarti kan aku harus menganggarkan bagian sesuai sama penyusutannya ini untuk regenerasi alat, tapi kok tak masukkan lagi ke dalam putaran kas gitu, atau mungkin saya salah memahaminya. Ini rumus sederhana gitu ya. Oke. Katakanlah A itu adalah 10, maka B adalah berapa? 1 misalnya. 1 itu kas, 9 itu aset. Ya enggak? Ketika nilai asetnya itu menjadi 8 karena menyusut, maka supaya bisnis kita dianggap PO. PO itu apa? Draw. Kok draw sih Pak? PO. Nggak untung nggak rugi gitu ya. Berarti dia harus sama dengan 2. Karena ketika terjadi penyusutan, maka dia menjadi cost. Dan ketika nilai duitnya tidak sebesar 2, bisnis ini rugi. Makanya menyusutnya aset di sini akan berpindah ke aset yang lain agar supaya dia menjadi seimbang, nilainya tidak untung tidak rugi. Nah, begitu nilai aset ini menjadi cuma 3, udah mau rusak gini Pak. Tapi bisnisnya ini nggak untung nggak rugi. Maka di sini akan muncul 7, duitnya tambah banyak. Nah, duit tambah banyak itu bukan laba, duit tambah banyak itu urusannya di OCF atau ICF atau FCF, dia adalah cash flow. Sementara ngomongin ini tuh ngomongin di mana laba rugi. Jadi ketika ada aktivitas usaha yang kemudian ada penjualan, yang gara-gara penjualan itu menghasilkan uang, ternyata nilai uangnya kemakan sama nilai penyusutan, berarti bisnis itu nggak untung nggak rugi, walaupun secara uang nilainya lebih besar. Nah, karena keterbatasan mindsetnya sering dibikin gampang. Misalnya ini gak tertabung, nah pas waya tuku, piye gitu. Karena definisi untung hanya dilihat dari sudut pandang cash. Begitu hari ini cash saya 1, besok 2, untung 1, ya enggak? Padahal untung 1 tadi kemakan sama penyusutan.
Sehingga penyusutannya menjadi 8, nilai cash yang 2 ini belum untung, Pak. Jadi duitnya bertambah belum untung karena pertambahan uangnya senilai dengan penyusutan asetnya. Nah, supaya saya gampang, maka saya tabung yang satu. Tabung di sini sehingga nilainya seolah-olah masih ada 1. Kan gitu. Tapi kan itu cara ngelola aset kelas SD, Pak, gitu. Kok bisa kelas SD? Iya. Lah duit ngapain ditabung kalau bisa dipakai untuk perputaran bisnis? Ditabung nggak ada gunanya. Dipakai perputaran bisnis lebih berguna. Yang jadi masalah kan ketika dipakai untuk bisnis nggak ngerti manajemennya, duitnya nggak bertambah, asetnya menyusut. Ini sebenarnya bisnisnya rugi. Kalau duitnya hanya berputar 1 juta, 1 juta, 1 juta terus, sementara asetnya terjadi penyusutan, itu bisnisnya rugi. Jadi ketika bisnisnya menghadirkan uang kemarin 1 juta, sekarang jadi 2 juta. Belum tentu untung, karena nilai asetnya menyusut 1 juta. Bisnis percetakan, Pak, itu bisa sebulan dia nyusut itu sampai 100 juta. Karena mesinnya cuma bisa dipakai 2 tahun. Belinya 2 miliar. Gitu kan. Kalau dibagi 20 berarti 1 bulannya 100 juta. Nah, kalau dia ada pengakuan profit 100 juta tapi nggak ada beban penyusutan, bisnisnya itu pepo. Karena 100 juta yang bernilai nambahnya duit ternyata seimbang dengan berkurangnya nilai aset. Gitu. Jadi kalau apa namanya, anggap aja lah, tadi kan barang ini 10 nih, sekarang nilainya jadi 8. Nah, tetapi uang saya cuma 1. Rugi. Nah, itu kan berarti rugi kan? Oke. Berarti supaya saya mikirnya gini kan, trackingnya si penyusutan ini akan produktif atau tidak, itu apakah perlu saya masukkan ke HPP atau sebagai menjadi mamanya jadi anggap aja dari saya beli alat sunat gitu. Alat sunat ini harganya 10 juta. Lifetime-nya anggap aja 10 bulan. Anggap aja 10 bulan. 1 bulan saya bisa menyunat 100 anak. Berarti kan kita anggap bahwa alat ini bisa menghasilkan berapa, masukkan ke HPP atau seperti itu atau pribadi? Iya. Oh, ya. Karena yang namanya alat produksi selama usianya di bawah 1 periode tahun, maka dia boleh kita definisikan sebagai HPP. Tapi kalau lebih dari 1 tahun masa pembukuan, dia harus jadi expenses, harus jadi penyusutan gitu. Itu ya. Patokannya 1 tahun ya? Iya, kalau di mekanismenya 1 tahun. Jadi udah ganti tahun kok masih ada nilainya, maka dia. Bagaimana kalau tengah-tengah, belinya November, tapi bulan Maret habis gitu? Ya kita anggap aja itu bagian dari HPP. Karena sebenarnya dia bukan aset, melainkan, maksudnya bukan aset tetap, melainkan dia adalah beban yang dibayar di muka. Saya membayar penggunaan peralatan ini, dibayar di depan, untuk kemudian selama 10 bulan habis. Berarti ini beban, tapi dibayar di muka. Dia nggak bisa kita masukkan sebagai kelompok fixed asset. Fixed asset itu kecenderungannya selalu umurnya melebihi dari 1 tahun. Masa manfaatnya melebihi dari masa 1 tahun, sehingga pengakuan penyusutan itu kategori paling kecil adalah 2 tahun. Jadi kalau nyusutnya cuma habis 10 bulan, itu bukan aset tetap, tapi adalah merupakan aset lancar yang dia adalah sebenarnya habis masa periode manfaatnya dalam waktu 10 tahun. 10 bulan gitu. Jadi pengakuan penyusutan tuh mekanisme logikanya begini, Pak. Kalau ada bisnis menyusut, lalu kemudian dia tidak menambah uang, berarti bisnisnya itu sebenarnya rugi. Nah, ini nanti kaitannya bagaimana dengan urusan bisnis kerjasama. Ada bisnis yang urusan penyusutannya tidak dihitung sebagai komponen beban. Langsung jualan sekian-sekian, HPP sekian,
ekspansi sekian, ada yang namanya EBITDA sekian, itu langsung dibagikan ke investor sekian, pengelola sekian, kayak gitu kan. Berarti kalau konsepnya begitu, maka penyusutan ditanggung oleh investor, bukan ditanggung oleh bisnis. Tapi kalau penyusutan dimasukin sebagai beban, maka penyusutan ditanggung oleh bisnis. Nah, banyak yang nggak ngerti, ketika ditanggung oleh investor, maka investornya harus dapat nilai lebih besar daripada kalau itu ditanggung oleh bisnis. Karena ketika ditanggung oleh bisnis, maka secara tidak langsung sebenarnya pengelola ikut menanggung atas nilai penyusutan yang terjadi. Bisa menangkap maksudnya? Oh, ada yang matanya berkunang-kunang. Nih, saya jelaskan ya. Ini adalah pendapatan, misalnya 10 juta. Lalu kemudian ada dikurangi dengan HPP, katakanlah 5 juta. Masih sisa 5 juta. Dikurangi lagi dengan expenses, katakanlah 2 juta. Masih sisa 3 juta. Nah, di sebagian model kerjasama, 3 juta ini langsung dibagi. Ketika langsung dibagi, itu asetnya menyusut nilainya tapi nggak diakui sebagai beban. Maka sesungguhnya bebannya ditanggung oleh investor. Karena nilai harta bisnis lama-lama makin menurun sebenarnya. Kalau dibuka di laporan keuangan, bisnisnya makin lama makin turun kapitalnya. Karena proses yang terjadi, untung langsung dipangkas, dibagi, kan habis tuh. Sementara nilai ininya tadi makin turun. Misalnya contoh begini nih. Tadinya duitnya 1, lalu duitnya jadi 2. Yang 1 dianggap untung. Akhirnya yang duit 1 ini kemudian dibagi, duitnya kan tinggal 1. Padahal nilai asetnya sudah tinggal 8. Artinya bisnis ini sebenarnya ketika jadi 2, bisnisnya nggak untung. Lah kok bisa ada bagi untung? Karena cara ngitungnya penyusutan ditanggung oleh pemilik. Sekarang saya uji. Kalau ada kerjasama mudharabah, itu pengelola membagi keuntungan ke investor atau investor membagi keuntungan ke pengelola? Investor ke pengelola. Kenapa kok investor membagi keuntungan ke pengelola? Kok bukan pengelola yang membagi keuntungan ke investor? Iya Pak, kamu jawab Pak. Karena perusahaannya yang punya investor. Karena perusahaannya yang punya adalah investor. Ingat, pengelola nggak punya harta. Bagaimana mungkin dia bisa membagi-bagi keuntungan kalau dia nggak punya harta? Kalau ada pembagian, itu duitnya investor yang dibagikan ke pemiliknya sendiri. Pengelola itu, walaupun dia diberi wewenang memegang uang, itu bukan uangnya dia. Kan gitu ya. Sampai detik jatuh tempo pembagian keuntungan, itu masih bukan uangnya dia. Kalau pengelolanya amanah. Kalau pengelolanya nggak amanah, duitnya udah macam-macam, kepakai ini, kepakai itu, anaknya sunat, ke Pak Imam, itu udah pakai duitnya ini dulu. Begitu jatuh tempo, truk, hitung-hitungan keuntungan sekian bagi hasil, maka pengelola itu dikasih oleh si investor melalui sistem yang disepakati bersama. Jadi kembali ke kemarin, udah nggak? Oh hilang. Oh nggak ada. Jadi seorang investor itu tidak pernah memberikan hartanya ke pengelola. Dia memberikan hartanya ke bisnis, sehingga tidak ada yang namanya pengelola membagi hasil ke investor. Yang ada bisnisnya investor yang membagi hasil ke pengelola. Nah, kira-kira kayak gitu.
Kita lanjutkan. Kalau pengelolanya yang punya perusahaan cuma butuh dana investasi. Kalau pengelola punya perusahaan, kan yang dikerjasamakan apa dulu, Pak? Kalau dikerjasamakan bisnisnya, berarti pengelola itu menjadi pemilik bersama. Hartanya dicampur, terjadi syirkah. Sudah bukan mudharabah lagi. Tapi kalau pengelola itu kepengen akadnya mudharabah, bikin klasternya, batasin. Dibatasin maksudnya gimana? Bisnis itu bukan perusahaannya, harus bisa dibedakan. Bisnis itu adalah kesepakatan yang disetujui bersama, itulah bisnisnya. Kalaupun akhirnya ada nama perusahaan dipakai, selama semuanya ini nggak dimasukkan sebagai harta bisnis yang disepakati, maka ini bukan harta kerjasama. Jadi misalnya Bapak punya mobil, punya macam-macam gitu ya, itu bukan harta kerjasama, itu harta Bapak sendiri, harta perusahaan Bapak sendiri. Tapi kan yang dikerjasamakan sama investor kan yang di sini. Nah yang di sini inilah yang hartanya investor, dan ini kalau bisa harus dipisah secara jelas. Kalau nggak bisa, pencatatannya yang harus terdefinisi secara jelas. Tapi kalau misalnya, aduh kok ribet gitu, udah dicampur aja, jadi pemilik saham bersama, maka terjadi syirkah di situ. Ketika terjadi syirkah, maka urusannya sudah bukan antara pengelola dengan investor lagi, tapi sudah antara sesama investor bercampur harta, lalu kemudian pengelola ini dipercaya untuk menjalankan, sehingga dia menjadi inang. Kira-kira seperti itu, Pak. Pengelola itu bisa salah satu dari investor itu. Salah satu dari investor, karena inang. Nah nanti bagi hasilnya dipisahkan, untuk pengelola sekian, untuk investor sekian. Nanti karena investor itu adalah pengelola juga, maka dia akan ikut menikmati jatahnya investor, dan dia juga menikmati jatahnya pengelola. Makanya kalau akad yang sering tanya sama saya, kalau pengelolanya ikut jadi pemilik modal, maka konsep bagi hasilnya itu bukan 60-30, bukan kayak gitu. Tapi untuk investor berapa? Untuk pengelola berapa? Nah, karena di sini ada harta pengelola, maka urusan harta inilah yang dibagi sesuai dengan komposisi modal. Jadi investor itu dapat pengelola dapat dua pintu. Dari pengelolaan dia dapat berapa, karena hartanya ikut terpakai dia dapat berapa. Kira seperti itu. Bisa ditangkap? Lanjut ya. Untuk uang kas penyusutan sewa gedung, tadi sudah kita bahas. Bagaimana menghitung penyusutan peralatan PSAK nomor 17? Nanti boleh di-download, kalau nggak bisa download saya share. Ada beberapa. Yang pertama dihitung dari garis lurus, ya. Itu jelas tertulis di PSAK nomor 17. Yang kedua dihitung dengan pembebanan secara menurun. Maksudnya gini, alat elektronik itu kan dari awal nyusutnya gede banget tuh. Barunya misalnya 10 juta, sebulan udah bisa tinggal 9 juta. Masuk 5 bulan sudah tinggal 6 juta gitu kan. Tapi lama-lama nyusutnya pelan kayak gitu. Yang ketiga bisa dengan cara waktu penggunaan alat tersebut. Jadi kalau misalnya alat itu cuma dipakai sekali dalam sebulan, maka nyusutnya cuma 1.000. Dipakai 5 kali dalam sebulan, nyusutnya 5.000. Dipakai 100 kali dalam sebulan, nyusutnya 100.000. Bisa kayak gitu. Atau dengan cara menghitung hasil dari proses produksinya. Ya, contoh proyektor. Proyektor ini bisa disusutkan berdasarkan lama lampunya nyala. Kan ada tuh alat kontrol lampunya. Disusutkan berdasarkan lampu itu. Sehingga bukan menyusut berdasarkan waktu lurusnya. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan hasilnya. Jadi misalnya mesin, kalau dia dipakai hasilnya berapa, ya, maka hasil yang berapa inilah yang dihitung untuk menilai penyusutannya. Itu detail sudah dituliskan di PSAK 17. Berapa persentase ideal biaya operasional dan biaya gaji? Suka-suka. Tidak ada kata ideal dalam bisnis. Berapa persen minimal? Suka-suka. Jadi kalau saya ditanya proporsi, jawabannya suka-suka karena kasuistik, tidak bisa dijawab secara general. Jadi kalau ada yang bertanya,
harusnya sekian. Itu hanya bicara tentang komparasi. Komparasi antara bisnis saya yang industrinya seperti ini dengan bisnis orang yang industrinya sama seperti ini, dengan market yang sama, dengan segmen yang sama, dengan cara menjual yang sama, maka kita bisa head to head. Karena kalau nggak bisa head to head, atau kita nggak tahu berapa sih gajinya di sana, lalu berapa di sini, maka otomatis kita akan menjadi kalah karena nilai kita lebih tidak produktif dibandingkan nilainya dia. Cuman hanya itu. Tapi kalau saya punya nilai yang berbeda, bisnis pecel Pak, sama-sama jualan pecel, itu kalau bisnis pecelnya di tepi jalan, sama bisnis pecel yang di resto, sama pecel yang di hotel, sama pecel yang di mall, itu komposisi biayanya beda semua. Karena beban atas kegiatan operasionalnya itu sudah beda. Bisnis yang jualan untuk low cost market sama premium market, hitung-hitungannya juga udah beda. Jadi ketika ditanya berapa yang ideal, saya hanya bisa menjawab yang ideal itu cuman ROE. Selain ROE itu sangat adjustable, sesuai dengan marketnya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, dan macam-macamnya seperti apa. Dan itu banyak variabel yang mempengaruhi sehingga tidak bisa langsung dipukul rata sebelum memahami bisnisnya seperti apa. Berapa normnya? Tidak ada. Tapi kita bisa membuat norm untuk kita sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa membuat norm untuk bisnis Bapak Ibu sendiri. Untuk pasar yang sangat niche, biasanya berapa margin ideal? Tidak ada. Bagaimana perhitungan bagi hasil? Sesuai kesepakatan. Cuma ya, Rasulullah itu pernah menyampaikan ketika ditanya sama sahabat, berapa seharusnya pemilik modal? 40%. Berapa seharusnya pengelola? 60%. Itu kalau kondisinya pada saat itu urusan resiko atas pengelola lebih tinggi daripada resiko atas investor. Kalau resiko investor lebih tinggi daripada resiko pengelola, resiko bisa investor bisa sampai 90%, pengelola cuma 10%. Karena kita hanya boleh mengambil untung kalau kita mau menanggung resiko. Nggak mau menanggung resiko, jangan cari untung. Nggak mau rugi, jangan cari untung. Kalau pengen cari untung, harus siap rugi. Logika pokoknya seperti itu. Jadi bagaimana komposisinya tergantung kondisi. Resikonya itu siapa yang paling beresiko, maka dia paling berpotensi mendapatkan proporsi yang lebih besar. Hitungan gaji ideal untuk owner kok digaji? Mental pegawai gitu ya. Mana ada owner digaji? Owner itu adalah menikmati keuntungan. Ini bisnis saya, ini harta saya, ya. Berputar menjadi manfaat, ada keuntungan, ya keuntungan itu milik saya. Nah maka saya mau jadi bagian dari biaya, emang saya ini pegawai apa gitu? Kok turun kasta gitu? Pegawai Ya kalau geo kan memang pegawai gitu. Makanya ketika ditanya loh, di tempat-tempat lain kok owner disuruh cari gaji? Ya masa levelnya menjadi pegawai, katanya mau jadi entrepreneur gitu kan. Entrepreneur mah nggak ada gajinya bro. Entrepreneur itu menikmati hasil keuntungannya. Nih, harta saya, seret, diputar, seret, lalu kemudian menjadi manfaat. Ya manfaat itulah milik saya semua. Inilah yang bisa saya nikmatin. Masa saya menikmati proses, saya menikmati hasil. Orang saya owner, gitu ya. Jadi nggak ada gaji owner. Bagi saya, kalau Bapak Ibu nggak suka pendapat saya ya nggak apa-apa. Terus pertanyaannya ini, nah ini yang menarik nih, belakangnya kan nggak dibaca. Dari laba bersih, pertanyaannya adalah kita ini pengen cuman dapat duitnya atau pengen dapat pertumbuhannya? Jawabannya tergantung bisnisnya. Kalau bisnisnya lagi start, kalau perlu malah duitnya saya keluarin. Jadi ini bisnis lagi start, masa saya rela untuk ngambil? Malah kalau perlu butuh tambahan modal lagi berapa? Nih, duit saya sebelum ke sini. Malah begitu.
Tapi kalau bisnisnya ini sudah cash cow, namanya aja cash cow, dibesarin nggak bisa, ya udah di bonsai. Besar dikit ambil, besar dikit ambil, besar dikit ambil, kayak gitu kan. Untung 100%, saya ambil 100%. Boleh nggak? Boleh. Orang ditinggal di situ juga nggak ada gunanya. Kan saya ambilin semua. Malah ada yang untungnya berapa Pak? 10 juta. Ngambilnya berapa? 20 juta. Boleh nggak? Lalu bisnisnya udah ngedok. Ketika dia ngedok, marketnya udah turun, market share-nya udah mulai turun, kan kita investasi. Yang tadinya berbentuk aset menyusut, dia berubah jadi duit. Duitnya begitu ada duit, ambil. Sampai akhirnya bisnis ini selesai dengan sendirinya. Duitnya udah kita ambilin semua. Berarti tidak ada definisi harus berapa persen dari gaji, berapa persen dari laba. Tergantung bisnis itu seperti apa. Kalau bisnis itu masih question mark, ya ingat ya BMC metrik ya. Kalau bisnis itu masih question mark, maka kita harus riset, walaupun itu kecil-kecilan. Invest kecil-kecilan, sambil mengukur seberapa mampu kita untuk meningkatkan market share di market yang existing. Seberapa mampu kita bertarung dengan kompetitor yang sudah menguasai market yang ada. Tapi kalau kita sudah start, maka justru kita nggak mungkin ngambilin duit perusahaan, orang lagi start. Malah kalau perlu duit saya nggak cukup, saya cari dari duit investor yang lain kok. Terus ngapain duitnya diambil? Kalau sudah Tesco, ya ini 100% saya ambil. Untuk berapa Pak? 500.000 masukin ke rekening. Untuk berapa Pak? 1.200.000 masukin ke rekening. 100% jatahnya diambil sama owner. Ngapain duit taruh di situ? Orang perputaran bisnisnya udah cukup untuk menghidupi bisnis tadi. Ya gak? Bisa kebayang ya? Artinya jawaban dari pertanyaan ini ya tergantung gitu. Kok tergantung semua sih Pak? Dan memang kalau udah ngomongin proporsi ini suka-suka kok. Apa software atau skema paling efektif untuk membuat laporan keuangan yang bisa menentukan kebocoran keuangan perusahaan? Software yang bisa mendeteksi kebocoran, nah, jawabannya gitu. Kalau software yang nggak bisa mendeteksi, jangan dipakai. Apa rekomendasi? Rekomendasi software, bikin sendiri Pak. Ya, hubungi software-nya itu nanti. Siapa? Ya boleh ke saya. Berapa lama yang ideal untuk menilai sistem keuangan sudah dijalankan? Sebulan kalau kita kepengen harus ideal kan bisa. 2 bulan bisa, 3 bulan bisa. Tergantung situasinya, tergantung bisnis prosesnya, tergantung SDM-nya, tergantung marketnya, tergantung kompetitornya, tergantung leadership-nya kita. Tuh, sudah tergantung berapa biji tadi ya. Itulah bisnis Pak, tidak bisa disamaratakan. Maksud dari bisnis menjadi alat fungsi kita sebagai manusia. Saya jawab di spiritual ya ini. Maksudnya gimana? Kan kita diberi harta, lalu harta itu coba dilihat di wealth management. Kita itu bisa punya harta kalau pertama dikasih. Harta yang paling pertama kali kita nikmatin adalah hibah. Lahir cerot kan nggak dapat apa-apa ya, kan nggak ada tuh dia lahir cerot genggam emas 1 kilo gitu kan nggak ada gitu. Lahir itu nothing, zero, nggak punya utang, nggak punya. Tapi kata beberapa orang, bayi lahir di Indonesia itu sudah menanggung utang gitu. Tapi defaultnya dia nggak punya utang, nggak punya duit. Maka harta yang pertama kali adalah hibah. Ya, di wealth management. Selain hibah, kita juga bisa mendapatkan harta dari cara memberdayakan harta itu. Dari 1 kita bikin jadi 2, 2 kita bikin jadi 5. Kita bisa juga mendapatkan harta dengan cara nemu, ditunggu setahun, diumumin masih nggak ada yang ngaku, ya, jadi harta kita. Bisa juga dari ghanimah. Bisa juga dari zakat, menerima zakat. Bisa juga dari waris.
bisa juga dari wasiat. Apa bedanya waris sama wasiat sama hibah? Kalau waris kalau waris yang ngatur Allah. Kalau wasiat yang ngatur suka-suka yang pengen memberi harta waris, wasiat. Tapi nggak boleh dikasihkan ke ahli waris. Jadi kalau ada kita mewasiatkan untuk anak itu nggak sah. Hibah ngasih. Apa bedanya hibah dan wasiat? Kalau hibah kepemilikan berpindah ketika itu diberikan. Wasiat kepemilikan berpindah ketika yang ngasih meninggal. Jadi wasiat itu nunggu meninggal dulu, baru kepemilikan berpindah. Kalau hibah nggak usah nunggu mati, dia sudah berpindah. Bagaimana kalau seorang bapak menghibahkan pada anaknya? Boleh, tapi bapaknya harus adil. Semua anak dikasih. Kalau sampai anaknya ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih, maka bapaknya nggak adil. Kalau nggak adil, nanti bisa dituntut sama anak yang lain. Bagaimana kalau itu bukan ngasih anak, tapi ngasih ke istri? Nah ini, ya harus adil juga. Gitu ya. Nah, dari harta inilah yang kemudian kita gunakan untuk menjadi kendaraan agar bisa menjadi tunggangan kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Dengan bisnis kita bisa membuat orang lain lebih banyak yang beribadah.